Selamat pagi, selamat berkumpul kembali dalam kasih Kristus. Shalom saudara. Kita akan mulai ibadah kita akan menaikkan lagu Kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu Bapa, kami hadir lagi Tuhan, bersama jemaat-jemaat-Mu ya Bapa, di ibadah online kami Tuhan, GPD Marturia Tuhan. Berapapun kami yang hadir Bapa, Engkau melihat hati kami Bapa. Biar Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, biar kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah setiap kami Bapa, setiap hati kami masing-masing Tuhan Yesus. Tuhan, beri kami jaringan yang baik Tuhan, internet yang lancar Tuhan, supaya kami bisa ibadah Tuhan, dari awal pertengahan akhir Tuhan, dengan lancar Tuhan, tidak ada gangguan apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah Tuhan, Tuhan Yesus juga berkati Tuhan,
hamba-Mu yang telah mempercayai firman-Mu Tuhan. Penuhi segala kebutuhan hamba-Mu Tuhan. Lindungi dia Tuhan, beri dia kesehatan, kekuatan Tuhan. Beri juga kami kesehatan, kekuatan Tuhan untuk menghadapi hari-hari kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan ibadah mulai Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan menaikkan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Kita ganti pujian kita, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan,
yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Timbunlah tanah yang berlombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang berlubang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dan perpuluhan akan ditampilkan. Kita akan menaikkan lagu Sungguh Indah. Untuk persembahan dan perpuluhan bisa di-scan melalui BCA atau OVO. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Amin. Haleluya. Kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan menaikkan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan,
Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Juru isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Juru isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Seberapa kami yang hadir mengikuti ibadah online ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami sadar Tuhan, di saat ini Tuhan situasi yang membuat kami merasa bahwa kurang nyaman menghadapi keadaan ini Tuhan. Tetapi Engkau ajarkan kami selalu bersyukur bahwa sampai detik ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuji, menyembah Engkau walaupun dengan keterbatasan yang ada ya Bapa. Kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Saat ini juga Tuhan Yesus, kami mau diberkati oleh firman-Mu. Tuhan, Engkau kuduskan, sucikan, layakkan kami ya Bapa. Biar kami boleh menerima firman-Mu. Tahirkan kehidupan kami ya Bapa. Biar darah Yesus Kau sucikan tubuh dan roh kami ya Bapa. Bentengi kami dengan darah-Mu. Kuasai kami dengan hikmat daripada Engkau ya Bapa. Roh Kudus, Kau ambil alih pemberitaan firman ini ya Bapa. Hamba yang Kau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, mari Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapa. Sehingga Engkau yang nampak untuk berbicara kepada kami semua ya Bapa. Biar firman Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan kekuatan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu.
Biar kami mau sambut firman dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang ada di mana pagi ini kita tetap bersyukur kita bisa mengikuti ibadah. Dan tidak lama saya diawali, tetap aku bersyukur karena penyertaan Tuhan, perlindungan luar biasa yang saya rasakan. Terima kasih lewat Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan kita sama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan Alkitab kita masing-masing. Buka di Mazmur 37. Mazmur 37 ayat yang pertama sampai dengan yang ayat ketiga 11. Ibu Gembala memberikan satu tema bersukacita di dalam Tuhan. Mungkin dalam situasi ini ada sebagian orang tidak bisa bersukacita karena keadaan. Dengan keterbatasan yang ada, biar kita tetap bersukacita, sekalipun tidak menyenangkan bagi kita. Sekalipun seolah-olah kita merasa kita ini terhimpit dengan situasi. Tapi kita tetap bersyukur lewat jaringan yang ada, lewat teknologi yang ada, kita masih bisa mengikuti ibadah. Kita mau membuka Alkitab kita mau membaca ayat yang pertama dari Mazmur 37 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan, saya membaca, jemaat Tuhan menyimaknya di rumah masing-masing. Dengan perikop di sini, kebahagiaan orang fasik semu. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini, saya mempelajari bagaimana menghadapi situasi. Dan saya kasih judul firman Tuhan pagi ini adalah tetap bahagia. Kita diingatkan Tuhan supaya kita tetap bahagia. Situasi yang tidak menyenangkan boleh kita rasakan. Saat ini pandemi belum selesai. Masih berjalan terus. Mutasi terus, dan pemerintah memperlakukan PPKM untuk Jawa dan Bali. Kurang menyenangkan karena bergerak itu dibatasi. Tetapi kita bersyukur, mungkin dengan kita bekerja di rumah, Tuhan supaya kita
bisa lebih banyak merenungkan kehidupan ini, bisa lebih banyak kita berada di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Biarlah kita mau tetap bahagia. Mungkin di dalam pekerjaan, situasi tidak nyaman. Ya, mungkin ya karena keadaan begini, pasti kalau bekerja, ada pekerjaan target, mungkin nggak nyampe target, pasti ada banyak hal yang kita merasa tidak nyaman. Makanya firman Tuhan di sini mengingatkan kepada kita harus tetap bahagia ya menghadapi keadaan. Ini Daud ini di mana sebagai seorang raja pun ya dia tetap banyak masalah. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ya kita nggak pusingin kepada orang-orang di luar sana, ya, di mana mereka melakukan segala tipu daya, segala kecurangan, ya, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ada konsekuensi bagi kita, baik itu orang-orang yang melakukan kejahatan maupun orang yang berbuat baik. Dalam hidup ini selalu ada konsekuensi yang harus kita terima. Tetapi firman mencatat di sini bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Kenapa? Karena mereka segera lisut seperti rumput. Segera kisut, lisut. Nah, kita nggak perlu iri kepada orang yang berbuat curang. Supaya kita jangan ikut-ikutan seperti mereka. Kan iri kan berarti kenapa ya dia bisa melakukan ini dan itu, ya ada masalah. Oke-oke aja, fine-fine aja. Kita sebagai anak Tuhan diingatkan oleh firman Tuhan ya kita jangan marah kepada mereka, jangan iri kepada mereka, jangan ikut-ikutan kepada mereka seperti orang dunia pada umumnya. Ayat yang ketiga, di mana firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ya, kita tetap harus mempercayakan kepada Tuhan segala kehidupan kita. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah melakukan yang baik. Yang baik berarti tidak ada salah di pemandangan Tuhan. Artinya melakukan yang baik, yang seturut kehendak firman Tuhan. Diam di negeri dan berlakulah setia. Dimanapun kita berada saat ini. Apakah kita di rumah, apakah ada di jalan, dimanapun. Kita melakukannya dengan setia. Saat ini, kalau orang kantoran bekerja, saat ini bekerja di rumah, tentunya dituntut bekerja tetap setia. Kerja dengan totalitas. Seperti jam-jam kerja. Ya. Jadi kita dituntut sebagai anak-anak Tuhan, walaupun bekerja di rumah, tetap kita bekerja dengan kualitas yang tinggi, yang diharapkan oleh perusahaan. Kalau kita ada seorang pekerja. Bekerja di rumah dengan tetap setia. Sesuai dengan arahan manajemen yang ada. Memang ada begitu banyak orang mengambil kesempatan bekerja di rumah santai-santai aja. Tetapi kalau kami di perusahaan kami bekerja, kami harus tetap pakaian baju yang rapi, tetap harus absen, harus ngikutin meeting walaupun lewat Zoom, dan kita bersyukur itu, lakukan dengan setia. Ya kan? Ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan
maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wah, enak ya. Kita kalau percaya kepada Tuhan dan melakukannya dengan setia, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang keempat yang kita bisa terima adalah kita akan menerima apa yang diinginkan dari Tuhan. Enak ya, kita pengen A, pengen B, pengen C, banyak, terlalu banyak keinginan-keinginan kita. Saat ini adalah, keinginan yang terpenting adalah, kita pasti keinginan adalah satu, kesehatan. Nah Tuhan, kita harus gembira, karena Tuhan. Saat ini kita masih diberikan kesempatan beribadah. Berarti kita diberi kesempatan bernafas. Ada tadi Ibu Nani kurang sehat, atau yang lainnya ada yang kurang sehat. Tetap bersyukur, tetap percaya kepada Tuhan. Hati kita tetap gembira karena Tuhan. Kenapa? Kita masih diberikan kesempatan. Dan saat ini pasti banyak orang yang keadaan sakit. Apa yang diinginkan orang sakit? Pasti kesembuhan. Betul apa betul? Nah inilah Tuhan akan memberikan kepada kita yang pengen kesembuhan, yang hadapin sakit, pengen ada jalan keluar ketika saat ini serba susah. Ini yang Tuhan janjikan kepada anak-anak Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Nah, Tuhan bertindak loh. Apa sih yang persoalan kita yang kita hadapi? Tekanan. Tuhan akan bertindak. Menghadapi orang yang curang tadi. Kalau saat ini sebagai pengusaha, ya kan, banyak ya customer-customer yang ambil kesempatan dengan alasan WF ini, dengan alasan krisis ini sehingga menunda pembayaran, ya kan? Kena di blok, minta barang tapi nggak mau bayar, ya kan? Jatuh tempo, terlampau mundurnya terlampau jauh, ya kan? Nah ini, bagaimana? Kita harus, Tuhan, tugas kita berdoa. Tuhan buka jalan. Ya, hadapi customer ini memang Tuhan izinkan jangan marah. Mereka berbuat curang, nggak mau bayar tepat waktu, jangan marah. Tuhan ajarkan kita, ya serahkan, berdoa tentunya, berkati dia, berkati customer-customer kita. Dan Tuhan akan bertindak. Ini luar biasa. Anak Tuhan memang dituntut harus begitu. Secara manusia, secara kedagingan, enak aja. Iya kan? Dia beli barang, dia ambil barang, nggak mau bayar. Ya kan? Ngotot lagi. Nah ini keadaan akhir zaman yang kita hadapi ini. Ayat yang ke-6 dan ke-6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tuhan akan memunculkan kebenaranmu. Ketika kita mungkin hadapin dunia yang saat ini tidak nyaman, ya kita menghadapi orang-orang yang berbuat jahat, berbuat curang kepada kita menerimanya ketidakadilan. Kadang-kadang kita sebagai pekerja mungkin, ya mungkin ada sebagian ditekan, jadi bekerja dalam tekanan yang luar biasa, ya kan? Nah, kita dituduh, ya kan? Banyak sekali kehidupan yang nyata yang kita hadapi. Firman Tuhan berbicara di sini, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Tugas kita sebagai anak Tuhan, lakukan dengan baik dan benar. Sekalipun dijauhin orang, sekalipun tidak bisa diterima banyakkan orang. Dan hakmu seperti siang. Wow. Hak kita akan
diberikan Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Tuhan mau kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita menyerahkan kepada Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan berarti kita tunduk. Diam. Jangan banyak komplain. Dan tugas kita adalah nantikan Tuhan bekerja. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ini jelas sekali. Dijelaskan kembali. Bagaimana kita nggak boleh marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Hidup mereka berhasil karena tipu daya. Kita nggak perlu marah kepada mereka. Apalagi marah kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah setia. Saya sudah melayani Tuhan. Kenapa saya begini dan begitu? Sedangkan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, dia baik-baik aja. Dia berkelimpahan yang lainnya. Dia sehat-sehat aja. Dia seolah berbuat curang, tapi dia aman-aman aja. Di sini Tuhan ajarkan kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Lakukan yang benar dengan setia. Ditekankan di ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Kenapa Tuhan bilang jangan marah? Panas hati. Ya. Karena kalau kita marah, kita panas hati, kita jengkel, itu membawa kepada kejahatan. Nah, kalau orang marah, orang jengkel, orang sakit hati segala macam, kejahatan-kejahatan yang lain akan muncul. Kejahatan dalam pikiran muncul. Merencanakan sesuatu. Kejahatan muncul dalam perkataan. Sehingga kejahatan muncul dalam tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita berhenti marah. Tinggalkan panas hati itu. Kenapa? Kalau tidak, kejahatan-kejahatan yang tak terduga dipakai iblis, dan kita melakukannya, ujung-ujungnya kita menyesal. Itu diingatkan oleh firman Tuhan. Sebab apa? Nah, konsekuensi yang diterima orang-orang yang tidak baik itu, ayat yang ke-9, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Halo Bapak Ibu Saudara. Mungkin dilenyapkan ini enggak sekarang. Belum waktunya mungkin dilenyapkan. Tetapi percayalah, waktunya Tuhan dilenyapkan itu. Sekalipun di dunia ini dia baik-baik aja. Tetapi pengadilan akhirat nanti akan diterima. Ya kan? Dilenyapkan dari catatan buku kehidupannya Allah. Sebagai anak Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan, nama kita sudah tercatat di buku kehidupannya Allah. Tetapi, seiring dengan waktu jalannya hidup kita, kalau kita mengikuti gaya dunia, kita mengikuti maunya dunia, terpengaruh oleh iblis, nama kita akan tercoret dari buku kehidupan. Ini sangat mengerikan. Makanya di sini sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Takut Bapak Ibu Saudara kalau kita pelajari dunia ini semakin jahat. Tanda-tanda akhir zaman sudah jelas. Tetapi 9b tercatat di sini. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Wow. Kita bersyukur. Kita anak-anak Tuhan.
kita yang menanti-nantikan Tuhan, kita akan mewarisi negeri. Wow, kita akan mewarisi negeri berarti ke depannya kita akan hidup bersama Tuhan di kerajaan surga. Ini yang kita kejar akhir-akhir ini. Ayat yang ke-10. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Sedikit waktu lagi. Berarti ini memang sudah akhir zaman. Tinggal sedikit waktu lagi. Hai, halo anak-anak Tuhan. Diingatkan oleh Tuhan hari-hari ini. Tinggal sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Ingat, Tuhan ingatkan kepada kita. Kita bersyukur. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu berharap kepada Tuhan. Jangan mengikuti gaya dunia yang semakin jahat ini. Ayat yang ke-11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Merendahkan hati berarti siap ditegur oleh firman Tuhan. Siap mengoreksi diri sendiri. Supaya apa? Supaya kita mewarisi negeri yang Tuhan siapkan ke depannya, yaitu surga Yerusalem baru. Dan kita harus bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Wow, negeri yang akan kita tuju nanti. Ini bahwa dicatat bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah di luar nalar manusia. Kesejahteraan yang akan kita raih nantinya di kehidupan kekal. Kita di dunia ini, kesejahteraan dunia ini, ya kita sudah merasa happy, tanda kutip. Berkelimpahan di dunia ini kita sudah merasa senang sekali. Tetapi Tuhan mencatat, firman Tuhan mencatat, mengingatkan kepada kita bahwa negeri yang kita tuju, yang nanti adalah surga. Di sana kesejahteraannya berlimpah-limpah, berlipat ganda dari yang kesejahteraan yang kita terima dalam dunia ini. Nah, untuk itu, anak-anak Tuhan diingatkan terus di akhir zaman ini, di serba susah saat ini, biar kita tetap berbahagia. Ya, situasi boleh mencekam. Ya, kalau saya boleh melihat nih situasi, wow, wah, kalau kita jangan banyak membaca berita-berita yang membuat suasana hati nggak nyaman. Ya, perbanyakkanlah memuji Tuhan, perbanyaklah merenungkan firman Tuhan, perbanyaklah membaca kebenaran. Ya, di luar sana terlampau banyak berita-berita yang membuat tidak nyaman. Ya. Bagaimana kita tetap menjadi orang yang berbahagia sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Saya mencatat ada 4 kunci hidup bahagia. Yang pertama, kunci hidup bahagia adalah jalanan hidup dengan penuh kedamaian. Ya. Hidup kita ini harus perlu damai. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan sekitar, dengan keluarga, dengan istri, anak-anak, kita harus berdamai. Mau hidup bahagia, ya kan? Jalanin hidup dengan penuh kedamaian. Yang kedua, kunci hidup kebahagiaan kedua adalah percayalah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Percaya Tuhan jangan setengah-setengah.
Ketika kita menghadapi sakit penyakit, kita menghadapi situasi yang nggak nyaman, kita berdoa kepada Tuhan. Pastinya, anak-anak Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, ada kurang keyakinan yang muncul dalam pikiran kita. Ketika doa kita tuh belum dijawab. Ya kan? Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kunci kebahagiaan yang kedua adalah ketika kita percaya kepada Tuhan, harus percaya dengan kesungguhan hati. Sekalipun itu belum melihat kesembuhan, kita harus perkatakan bahwa aku percaya Tuhan sudah menyembuhkanku. Aku percaya penyakit ini tidak membawa kematian bagiku. Aku percaya Tuhan akan memulihkan dan memberikan saya kesembuhan. Percaya sama Tuhan dengan totalitas. Yang ketiga, kunci kehidupan hidup bahagia yang ketiga adalah serahkanlah segala persoalan kepada Tuhan dan jangan sakit hati. Kita harus menyerahkan segala persoalan kita kepada Tuhan. Sekalipun kita menghadapi orang-orang yang kita nggak nyaman, ya, Tuhan ingatkan kepada kita, jangan sakit hati. Ketika kita menyerahkan segala persoalan yang kita hadapi kepada Tuhan, ya, kita udah nggak kuat, kita udah nggak mampu. Tuhan bilang selanjutnya adalah jangan sakit hati. Ya, kalau kita memang sudah serahkan kepada Tuhan, berarti memang benar-benar kita harus mengampuni, harus melepaskan. Yang keempat, kunci bahagia keempat adalah jadilah orang yang rendah hati. Nah, kita harus menjadi orang yang selalu rendah hati. Jangan ada kesombongan dalam pikiran, perbuatan, tingkah laku. Apalagi di hadapan Tuhan. Apalah kita, siapakah kita? Sehingga kita bisa sombong di hadapan Tuhan. Boleh-boleh aja kalau ada kesombongan di hadapan manusia. Tetapi Tuhan izinkan, kunci hidup bahagia adalah ketika kita bisa merendahkan hati kepada semua orang. Wow, itu pasti rasa damai, kebahagiaan itu ada pada orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan hari ini sederhana. Saya tidak perpanjangan firman Tuhan. Mari tetap menjadi anak-anak Tuhan, hidup tetap bahagia. Situasi boleh datang yang tidak enak. Penyakit boleh datang membuat kita tidak enak. Penyakit membuat kita tidak leluasa untuk bergerak. Begitu juga peraturan-peraturan yang Anda tidak leluasa untuk kita bekerja layak. Kita takut tanda kutip. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita, kalahkan ketakutan dengan sukacita di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua dan kita mengandalkan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akhiri kita menaikkan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Ketika Tuhan memberikan kita hidup sampai saat ini, kita bisa bernafas, kita bisa bergerak. Biarlah kita mau ambil kesempatan hidup dengan kebenaran di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kita naikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya, Jesus. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kesempatan pagi yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk memuji menyembah-Mu. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami boleh dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Di mana Tuhan kami harus tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan ingatkan kepada kami dalam situasi yang tidak menyenangkan sekalipun. Tuhan ajar kami harus tetap bahagia. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan Yesus kehidupan kami ini. Kami bersyukur Tuhan sudah memberi kami kepada firman, ingatkan kepada kami untuk hidup tetap bahagia. Jalan hidup ini mampukan kami hidup selalu berdamai kepada semua orang. Di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman Tuhan, mampukan kami tetap percaya mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahwa Tuhan sanggup memberikan kami jalan keluar. Sanggup memberikan kami kelegaan, kesembuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahu persoalan kami masing-masing saat ini. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus ajarkan kami mengandalkan Engkau. Supaya hidup kami tetap percaya Tuhan akan memberikan kami jalan. Terima kasih Bapa. Ajar kami Tuhan untuk tetap merendahkan hati di hadapan-Mu. Ajarkan kami Tuhan percaya bahwa janji firman-Mu iya dan amin bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan pagi ini Tuhan, kami mau berdoa buat jemaat Tuhan GPD Marturi ya. Tuhan tetap pelihara jaga seluruh jemaat Tuhan. Tuhan yang tahu keberadaan kami dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan dan pertolongan bagi kami semua ya Bapa. Tuhan, kami tetap mempertaruhkan Ibu Gembala kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Kau tahu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, Engkau tetap pakai Ibu Gembala kami menjadi saluran berkat bagi kami. Biarlah Tuhan, terang-Mu selalu ada di kehidupan Ibu Gembala kami. Menjalankan hidup-hidup saat-saat ini Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan buat Ibu Gembala kami. Lindungi Ibu Gembala kami, kemanapun kakinya melangkah. Kami percaya ada penyertaan dan malaikat Tuhan berpasukan melindungi, menyertai Ibu Gembala kami ya Bapa. Juga Tuhan, bagi kami, jemaat-jemaat Tuhan yang lain,
Tuhan, keluarga-keluarga majelis untuk menopang pelayan pekerjaan. Tuhan, pakai kami, lindungi kami, memberikan kami tetap kerendahan hati, bekerja, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lindungi kami semuanya, Bapa. Begitu juga anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, dewasa, orang tua, sampai dengan manula dan balita. Tuhan, jaga seluruh jemaat Tuhan GPD Marturia, biarlah penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna kami terima ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di saat ini Tuhan, jika ada di antara jemaat Tuhan GPD Marturia yang sakit saat ini, Tuhan tolong, Tuhan dengarkan doa kami, dengarkan seruan hati kami. Kami meminta perlindungan Tuhan. Boleh menjamah yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini menghadapi kesusahan, Tuhan, Engkau pelihara, Engkau lindungi, Engkau buka jalan bagi kami semua. Sehingga kami melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami boleh merasakan dan menikmatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan selalu menjaga kami seluruh jemaat Tuhan GPD Marturia. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, malapetaka, niat-niat orang jahat, kecelakaan. Khususnya di tengah-tengah pandemi COVID, Tuhan jauhkanlah segala penyakit COVID dari kehidupan kami. Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan dan lindungi kami Bapa. Dengan darah Yesus, Tuhan tutup mulut kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tetap mempertaruhkan negara kami kepada tangan Tuhan. Negeri kami saat ini sangat berduka dengan di tengah-tengah pandemi ini yang luar biasa ya Bapa. Tuhan melihat negeri kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan izinkan saat ini ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang saat ini Tuhan izinkan menderita penyakit COVID. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Juga Tuhan tolong juga orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Juga Tuhan izinkan sakit, Tuhan juga kuatkan mereka. Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka juga Tuhan. Mereka boleh menikmati Tuhan yang baik. Belas kasihan Tuhan turun atas negeri kami ya Bapa. Selamatkan bangsa kami Tuhan dari keterpurukan Tuhan. Pulihkan bangsa kami, sehingga bangsa kami bisa melewati pandemi COVID ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya anak-anak Tuhan selalu berseru kepada Engkau, memberikan kekuatan bagi semuanya ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kesempatan kami mau akhiri ibadah kami. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Saat ini kami mau arahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami akan menerima berkat daripada Engkau. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Allah Roh Kudus boleh menyertai kita mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.